a sign of the Christian religion, a symbol of faith, hope, and love. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Guys, apa kabar? Apakah kalian masih sehat? Masih baik-baik aja dan masih semangat kan? Untuk permulaan, aku mau tanya sama kalian, apakah kalian punya angka favorit atau angka sial dalam hidup kalian? Kalau ada, please tulis di kolom komentar angka berapa dan alasannya kenapa itu menjadi angka favorit dan angka sial untuk kalian. Tapi sekarang, kalau misalnya aku tunjukkan sama kalian angka ini dan hari ini, what do you think? Apa yang kalian pikirkan tentang angka ini dan hari ini? Please tulis di kolom komentar. Karena aku yakin, seenggaknya kalian pasti tahu tentang rumor, isu, legenda tentang kutukan angka ini. Yap, angka 13 dianggap sebagai angka sial, angka terkutuk, angka keramat, dan itu dipercaya oleh banyak negara di dunia. Hotel yang nggak ada kamar nomor 13, pesawat yang nggak ada bangku nomor 13, dan semua kejadian-kejadian buruk yang terjadi di dunia itu sering dikait-kaitkan dengan angka 13 dan hari Jumat. Bahkan saking terkenalnya rumor ini sampai ada film horor khusus tentang Friday the 13th atau Jumat tanggal 13. Tapi sebenarnya apa sejarah di balik angka 13 ini? Kenapa angka ini dianggap sebagai angka yang terkutuk, angka sial, angka keramat? Apakah memang ada landasan di balik ketakutan orang-orang terhadap angka itu atau hanya sekedar omong kosong belaka? Dan malam ini guys, kita akan membahas secara lengkap dan tuntas tentang misteri di balik angka 13. Tapi ternyata bukan hanya sekedar rumor, isu, mitos belaka. Sampai sekarang ini ada banyak kejadian-kejadian, tragedi-tragedi buruk yang terjadi di dunia bertepatan pada hari Jumat tanggal 13. Jadi yang awalnya hanya anggapan, mitos, berubah menjadi keyakinan karena adanya insiden-insiden tersebut. Apa aja insiden itu? But now, before we do the exercise, the mirror mode, let's look it. Ada beberapa alasan kenapa angka 13 mulai dianggap sebagai angka sial, angka terkutuk, dan angka keramat. Di antaranya adalah, yang pertama adalah kartu tarot atau kartu yang biasa dipakai untuk meramal nasib orang-orang. Itu diciptakan sebanyak 13 kartu, dan kartu ke-13 itu memiliki gambar Grim Reaper atau yang dikenal sebagai sosok perwujudan malaikat maut. Jadi banyak orang yang percaya angka 13 ini berkaitan dengan kematian. Kemudian angka 13 ini di dalam sebuah Alkitab disebutkan ada 13 orang yang mengikuti pesta jamuan terakhir. Dan orang ke-13 ini adalah Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Jadi angka 13 di dalam kitab itulah, dan kejadian di pesta perjamuan terakhir itulah, angka 13 ini dipercaya sebagai angka yang terkutuk. Dan yang ketiga, dalam ajaran Kristen, kematian Yesus Kristus itu pada hari Jumat. Jadi ketika ada hari Jumat yang bertepatan dengan tanggal 13, itu dianggap sialnya 2 kali lipat karena itu merupakan hari yang buruk di dalam ajaran Kristen. Yang keempat, dalam mitologi Nordik, meja nomor 13 itu terbukti sebagai meja yang tidak beruntung. Karena dalam suatu ruangan ada pertemuan 12 dewa yang damai dan penuh sukacita. Kemudian datang dewa ke-13 yang bernama Dewa Loki. Dan Dewa Loki ini datang dengan membawa kekacauan dan kematian dalam mitologi Nordik. Dan yang kelima, menurut pakar matematika dan para ilmuwan lain, mereka beranggapan bahwa angka 12 adalah angka yang sempurna. Bangsa Sumeria kuno mematokkan angka 12 sebagai tolak ukur dalam semua hitungan. Itulah kenapa sampai saat sekarang ini kalender itu ada 12 bulan. Angka pada waktu itu dihitung sampai 12. Patokan siang malam juga jam 12. Dan angka 13 itu dianggap tidak baik karena melampaui kesempurnaan tersebut. Jadi 5 alasan itulah kenapa angka 13 ini dianggap sebagai angka sial, angka terkutuk, angka keramat, dan angka yang membawa tidak keberuntungan. Dan saking banyaknya orang yang tidak suka atau takut dengan angka 13 ini, ada istilah fobia yang disebut triskaidekafobia untuk mereka yang sangat-sangat takut secara berlebihan terhadap angka 13. Oh, jadi cuma karena itu doang angka 13 ini ditakuti? Tidak. Yang barusan kita bahas adalah alasan kenapa angka 13 dianggap terkutuk, membawa sial, dan sebagainya. Jadi itu baru anggapan sampai terjadi insiden besar pada Jumat tanggal 13. Dan insiden inilah yang pertama kali membuat angka 13 itu menjadi keyakinan sebagai angka yang terkutuk. Insiden apa itu? Pada tanggal 13 Oktober tahun 1307, terjadi sebuah insiden pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Raja Perancis Philip keempat terhadap para tentara Templar karena mereka dituduh menyebarkan ajaran sesat di Perancis. Nah, sebenarnya
tuduhan itu tidak beralasan dan tidak memiliki bukti apapun. Namun semua tentara ini ditangkap oleh pasukan Raja Perancis, kemudian mereka disiksa, dibunuh, dibantai, dan dihukum dengan alat-alat yang sangat-sangat kejam, dengan cara yang sangat-sangat kejam juga. Dan semua pembantaian keras itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 1307 itu. Dan insiden inilah yang pertama kali membuat angka 13 itu mulai diyakini sebagai angka yang terkutuk dan angka yang sangat keramat. Apakah hanya satu kejadian ini? Enggak. The Ku Klux Klan atau yang disebut KKK, aku udah pernah bahas ini beberapa kali di video mirror kita, di mana itu adalah sebuah kelompok rasis yang sangat ekstrim di Amerika Serikat, di mana mereka sangat menjunjung tinggi orang-orang berkulit putih dan sangat menganggap rendah orang-orang berkulit hitam. Jadi tugas mereka adalah mencari, mengincar, menculik, dan membunuh orang-orang berkulit hitam yang mereka anggap rendah. Bahkan menurut datanya, KKK ini pengikutnya itu melesat naik setelah Donald Trump menjadi presiden Amerika. Dan ternyata Grand Wizard the KKK atau pendiri organisasi ini yang bernama Nathan Bedford Forrest ternyata lahir pada tanggal 13 Juli tahun 1899. Jadi organisasi yang dianggap terkutuk ini diciptakan oleh orang yang lahir di hari dan tanggal yang dianggap sebagai kutukan juga. Losing my mind. Kalau kalian anak psikologi yang kuliah psikologi, kalian pasti pernah mendengar istilah bystander effect, yang mana itu adalah sebuah kondisi saat seseorang membutuhkan bantuan, tapi tidak ada satupun yang membantu karena mereka berpikir akan ada orang lain yang datang untuk membantu, sampai akhirnya kejadian buruk itu berakhir, tidak ada satupun orang yang membantu, dan akhirnya kejadian buruk itu selesai. Ngerti nggak? Dan bystander effect inilah yang terjadi pada kasus pembunuhan Kitty Genovese. Pada hari Jumat, tanggal 13 Maret tahun 1964, Kitty Genovese lagi berantem dengan kekasihnya, dan tiba-tiba dia ditusuk oleh kekasihnya sendiri di depan apartemennya. Di mana apartemennya ini adalah di pinggir jalan, jadi depan apartemennya itu semua orang berlalu lalang di depannya, dan Kitty dibunuh di tengah-tengah kerumunan orang. Tapi gilanya, sekitar 37 orang melihat langsung kejadian saat Kitty Genovese ini dibunuh oleh kekasihnya. Tapi mereka nggak membantu, mereka nggak menolong, mereka cuma melihat di situ di saat Kitty menangis-nangis dan berteriak-teriak meminta bantuan berulang kali. Tapi tidak ada yang mencoba membantu, bahkan menelpon polisi pun enggak. Sampai akhirnya Kitty tewas mengenaskan di depan apartemennya di tengah-tengah kerumunan orang yang menyaksikan pembunuhannya. Jadi kasus Kitty Genovese inilah yang dikenal sebagai bystander effect di dunia psikologi. Miris banget ya, miris. Topan bola terjadi pada hari Jumat tanggal 13 November tahun 1970. Dan bencana itu terjadi di wilayah Bangladesh dan India. Angin puting beliung besar ini menghancurkan daerah tersebut dan diperkirakan menewaskan lebih dari 500.000 korban jiwa. Sebesar itu bencana ini sampai ratusan ribu orang meninggal dunia, guys. Dan itu terjadi pada hari Jumat, tanggal 13. Pada hari Jumat tanggal 13 Oktober tahun 1972, sebuah pesawat Uruguayan Air Force Flight 571 mengalami kecelakaan setelah menabrak gletser di daerah pegunungan Andes. Dari 45 orang penumpang, hanya ditemukan 20 orang yang selamat dan itu sudah terpencar-pencar ke berbagai jarak. Dan itu udah terpencar-pencar posisinya, jadi bukan di satu tempat, dan 17 orang lainnya dinyatakan menghilang dan nggak tahu di mana. Sampai akhirnya 72 hari kemudian, jadi berapa bulan ya? 2 bulan setengah ya, barulah ditemukan para korban pesawat tersebut yang hanya tersisa 16 orang. Satu orangnya meninggal. Nah, apa yang terjadi kepada mereka selama 72 hari itu sangatlah mencengangkan. Karena mereka semua terpaksa harus menjadi kanibal dan memakan daging temannya sendiri untuk bertahan hidup. Apakah mungkin satu orang yang meninggal itu yang menjadi santapan mereka? Selanjutnya ada tragedi yang menimpa seorang pria bernama Des Pearson, di mana dia adalah triskaidekafobia tadi yang sangat-sangat takut dengan angka 13, sehingga pada hari Jumat tanggal 13 dia memutuskan untuk tidak keluar rumah dan hanya menetap di rumah selama seharian. Namun sayangnya pada tanggal 13 Februari tahun 1976, dia justru meninggal dunia saat tertimpa oleh atap rumahnya sendiri. Justru dia meninggal karena kutukan tersebut. Yang namanya mati itu percuma, mau kalian sembunyi di rumah atau dimanapun percuma. Udah saatnya mati, kalian pasti mati. Tupac Shakur adalah seorang rapper legendaris asal Amerika Serikat yang sangat-sangat terkenal. Namun sayangnya pada hari Jumat tanggal 13 September tahun 1996, Tupac Shakur dibunuh oleh seseorang yang tidak dikenali saat dia berada di mobilnya sendiri. Dan dia dinyatakan meninggal di Las Vegas
Bahkan sampai saat sekarang ini, kematiannya menjadi sebuah misteri dan muncul ratusan teori konspirasi tentang kematian Tupac Shakur. Selanjutnya adalah insiden yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2012, di mana pada saat itu kapal pesiar yang bernama Costa Concordia tenggelam setelah menabrak batu di lepas pantai Italia. Dan dalam insiden itu tercatat 32 orang meninggal dunia. Selanjutnya adalah kejadian yang paling mind-blowing yang terjadi pada seorang bocah laki-laki pada hari Jumat tanggal 13 Agustus tahun 2010. Bocah laki-laki yang namanya disamarkan ini berusia 13 tahun yang berasal dari Suffolk, Inggris, di mana dia disambar petir tepat pada pukul 1:13 siang. Jadi kalau dalam zona waktu 24 jam, 1:13 itu 13:13. Jadi dia adalah anak laki-laki usia 13 tahun disambar petir pada pukul 13:13, dan ajaibnya dia masih hidup tanpa cedera setelah tersambar petir itu. Nah, barulah kita sampai di akhir video. Jadi itulah alasan-alasan kenapa angka 13 ini awalnya dianggap terkutuk, sampai insiden-insiden yang terjadi sehingga membuat kutukan angka 13 ini semakin diyakini dan semakin dipercaya oleh banyak orang, khususnya di daerah barat. Kalau Indonesia mungkin nggak terlalu percaya karena kita rata-rata adalah umat beragama. Bahkan sampai saat sekarang ini angka 13 masih banyak dipercaya oleh orang-orang. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian percaya dengan kutukan angka 13 ataukah tidak percaya sama sekali? Atau kalian lebih percaya ada angka lain dalam hidup kalian yang menurut kalian adalah angka terkutuk, angka pembawa sial? Tulis ceritain di bawah. Dan nggak ada banyak pesan yang bisa aku sampaikan di video ini. Silahkan kalian ambil pesannya masing-masing, apa yang bisa kalian ambil sisi positifnya. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Dan kematiannya menjadi misteri yang Dan sampai saat sekarang ini,